Nama kucing air lagi. Bisa runyam nih kalau ketemu dia. Ayo ah, biar nggak kelihatan. Abang. Berapa nih? Nah, ini kemarin agak mengurangi nilainya Askar, suara Bang, tapi bingung. suara Ini apa? mau masak apa? Ini yang mau bantu nih. Pajonnya itu ya, apa suaranya Abang tuh paling jago. nggak seimbang dengan Masak dirinya ya. Masak ayam enggak pernah gosong. Aman nggak sih di pasar itu, Bang? Ya iya, Neng. Di sini masalah aman, Neng. Dari ujung sono. Di sini aman semua. Gak usah takut. Ada abang. Kalau Neng digangguin, bilang abang nih. Abang sikap. Bukan aman itu, Bang. Maksudnya aman dari corona nggak, Bang? Oh, soal itu, Neng. Nah, jangan takut, Neng. Di sini mah aman. Oh, benar. Neng mau tahu buktinya? Bentar ya. Bentar ya. Lihat, Neng. Ih, apaan sih? Nggak kelihatan. Ya masih Neng. Namanya juga virus, Neng. Mana kelihatan? Pelan-pelan tuh, Bang. Aduh, gimana mau lihatnya? Apa kasih lihat lagi? Tunggu. Jangan begitu dia. Nih, lihat nih. Kita lihat saudara-saudara, virus mulai menyerang para pejuang nafkah. Kali ini tukang kelontong yang diserang. Virus semakin mendekat ke jantung pertahanan tukang kelontong. Dan virus itu sepertinya akan jatuh di mulut tukang kelontong. Bahaya saudara-saudara. Tapi untung tukang kelontong pakai maskernya dengan benar, jadi virus tidak bisa masuk. Dan virus pun mental saudara-saudara. Masih menggila, virus mulai menyerang pejuang nafkah lainnya. Sekarang tukang bakso yang jadi sasaran. Langsung saja menyerang ke arah tangan tukang bakso, dan virus itu mendarat di tangan tukang bakso. Berbahaya sekali saudara-saudara. Tapi untung tukang bakso ini rajin mencuci tangannya. Dan virus pun mental lagi saudara-saudara. Belum mau menyerah, virus masih mencoba serang tukang bakmi. Mungkin virus mau nularin si tukang bakmi sama si pembeli melalui makanan yang dibikin. Kali ini tanpa basa-basi, virus langsung mendarat di tangan tukang bakmi. Lagi-lagi sangat mengancam saudara-saudara. Tapi untungnya, tukang bakmi ini juga rajin mencuci tangannya. Akhirnya virus pun mental lagi saudara-saudara. Sudah mulai bingung dan frustasi virusnya, tapi dia masih mencoba menyerang tukang sayur. Sekuat tenaga virus menuju tukang sayur, tapi usahanya gagal saudara-saudara, karena tukang sayur selalu menjaga jarak. Jadi virusnya nggak sampai, dan virus pun KO saudara-saudara. Wah, ternyata para pejuang nafkah itu udah pada cakep-cakep ya, Bang, jaga protokol kesehatan. Iya, Neng. Mereka semua itu udah kasih pelajaran buat kita semua. Itu berjuang sesuai dengan kemampuan kita itu juga berpahala, Neng. Iya nggak, Neng? Iya nggak, Neng? Iya nggak, Neng? Maksudnya gini, Neng. Neng, dengerin ya. Kalau mau jadi pahlawan itu, perlu punya kekuatan super. Ya? Ngerti, Neng? Ya? Ngerti? Makanya udah bosan sama wabah corona ini. Udah bosan. Ayo kita stop tuh COVID-19. Jangan Neng. 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 Neng mana sih, Neng? Neng. Ya gila, kabur sih, Neng. Izin Pak Direktur, acara akan segera dimulai dan kepada Mbak Yunis dipersilahkan. Mbak Yunis suaranya nggak kelihatan. Suaranya nggak kedengeran. Ya, baik, terima kasih Mbak Riri. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan segera memulai inspirational morning briefing kita pada pagi hari ini. Bapak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Indonesia sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat semua. Dan selamat datang pada acara Inspirational Morning Briefing atau yang kita sebut IMB. IMB kita pada hari ini adalah IMB perdana yang dimanage oleh Subdit KIE Kesehatan. Mengawali kegiatan hari ini, ada sebuah lagu nasional yang biasa kita dengar dan nyanyikan bersama. Hari ini lagu ini diciptakan oleh pria Indonesia yang berdarah Batak sebagai saksi sejarah perjuangan bangsa. Beliau wafat pada tahun 2014 di usianya yang ke-93. Saya secara pribadi juga telah bertemu beberapa kali dengan beliau ketika saya mengikuti Paduan Suara Anak Indonesia. Dan lagu ini juga berkaitan dengan tema dan topik IMB kita hari ini mengenai semangat anak muda dalam membangun bangsa. Bapak Ibu bisa menebak lagu dan penciptanya? Ya, beliau itu Pemuda. Ya, betul Pak. Status buat Pak Direktur. Berikut ini kita akan sama menyanyikan, perdengarkan juga Bangun Pemudi-Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak. Silakan Mbak Dita atau Mbak Titi. Bangun yang belum bangun. Oh. Indonesia dengan bajumu sing-sing negara masa yang akan datang kewajibannya jadi terhadap terhadap Nusa. Tapi semua jujur dan hati teguh tetap jernih bertingkahlah halus hai putra negeri bertingkahlah halus hai putra negeri. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga lagu tersebut membakar semangat kita untuk mengikuti kegiatan Inspirational Morning Briefing pada pagi hari ini. Untuk acara pertama, Mbak Yuni suaranya kecil. Oh iya, maaf. Untuk acara pertama, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Direktur Promosi Kesehatan, Dr. Imran Agus Nurali, SPKO. Kepada Bapak Direktur, kami persilakan. Baik, Mbak Yunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya pada hari ini. Mengingatkan walaupun besok weekend tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pergi ke pasar, pergi ke mall itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, pada pagi hari ini sebagai morning briefing, kemarin kita sudah 1 bulan ya. 1 bulan persis kemarin kalau tidak salah. Nanti mungkin ada evaluasi ya, evaluasi terkait dengan materi selama morning briefing, kemudian juga pada hari ini sudah dimulai adanya suatu refreshing ya, materi, contents, supaya kita menambah wawasan kita. Kemudian juga siapa sih yang sering bangunnya siang gitu ya. Jadi 7:30 ini standar untuk bangun pagi ya. Sudah mandi, kalau kameranya ditutup artinya mungkin belum mandi. Itu kan asumsi orang. Ya baik, terima kasih pada hari ini narasumber kita. Tadi saya sudah kenalan, namanya
Kak Rane ya. Kapan tadi belum nangkep ya, Kak Rane. Kalau sebelumnya pada dipanggilnya Om, tapi saya manggil, kita usulkan saja, sudah biasa kita manggil Kak gitu ya, jadinya biar lebih mudah lagi ya. Dan yang muda itu semangatnya juga, jadi walaupun kita sudah di atas 20-an, tapi semangatnya harus kita ambil, jadi tidak tergantung fisik. Baik, pada hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, dan kalau memang memungkinkan, dan saya rasa sudah mungkin ya, waktu itu sudah pernah saya sampaikan juga, kebetulan sempat waktu itu daring, ada Pak Menteri juga, Deddy Corbuzier ya, salah satu public figure lah yang membuat podcast dan sering saya ikuti. Mungkin ini memang tidak bisa ditiru 100%, tapi semangatnya untuk menyampaikan hal-hal yang positif itu yang harus kita tiru. Seperti saya sampaikan, mengulang-ulang sesuatu yang benar itu bukan hanya kebenaran, tapi jadi kebaikan untuk orang lain ya. Kalau Pak Sakri sebagai Ustadz bilang, orang yang baik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Itu Pak Sakri ya, saya tidak hafal hadisnya. Baik, mohon maaf saya hanya bisa memberikan sambutan dalam pengantar pada pagi hari ini. Mau saya sih mengikuti sampai selesai. Tapi saya disuruh pakai baju ini, pagi ini suruh ke bawah untuk ada acara pelantikan ya. Ini kalau pakai peci nggak tahu harus dilantik kalau pakai peci ya. Kalau menghadirkan nggak usah pakai peci. Ya saya nggak tahu nanti. Tapi selalu saya pesankan jiwa dan semangatnya saya selalu ada di sini ya. Dimanapun saya berada, jadi jangan tergantung orangnya, tapi tergantung jiwa dan semangatnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semua pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Rane dan teman-teman semua. Mudah-mudahan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Berhubung Bapak akan meninggalkan acara ini, kita akan memasuki sesi foto bersama. Silakan Bapak dan Ibu yang belum membuka kamera supaya dapat difoto oleh kami. 1, 2, 3. Ini jangan-jangan foto bersama di Promkes ya terakhir. Ini Bapak kok jadi bikin sedih sih Pak? Gini Pak. Pagi-pagi jangan bikin sedih dong Pak. Harus semangat. Semangat Pak Dir. Semangat. Dong, senyum. Senyum yang terbaiknya. Ulangi senyum terbaiknya. 1, 2, 3, cheese. Slide kedua. Senyum untuk Jumat yang barokah. 1, 2, 3, cheese. Tuh kayak Mbak Ipa tuh gayanya. Cakep. Apa lagi tuh? Bang Chandra pakai CMT. 1, 2, 3, cheese. Kok udah ada yang nangis duluan di situ? Kompor Bapak mah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk sesi foto bersamanya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Direktur. Kita akan meneruskan acara ini. Kita akan bersama mendengarkan update kegiatan dari Subdit KYI Kesehatan yang akan disampaikan oleh Koordinator Substansi Ibu Marina Giti. Pada Ibu Marina, kami persilakan. Terima kasih Kak Eca, suara saya terdengar ya? Ya karena ini banyak pernak-pernik hari ini takutnya terganggu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Direktur Promosi Kesehatan dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian tadi ada tamu kita Kak Rane yang sudah akan memberikan banyak hal akan kegiatan kita hari ini, dan para koordinator dan subkoordinator di lingkungan promosi kesehatan dan teman-teman fungsional dan seluruh keluarga besar promosi kesehatan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak Rane, saya Marlina dari Substansi KYI Kesehatan. Tadi disampaikan kami akan mengupdate sedikit Pak terkait dengan kegiatan kami di Subdit KYI yang memang banyak
beraktivitas terkait dengan bagaimana menyiapkan materi edukasi kepada masyarakat, dan hari ini sebuah tema yang sebenarnya yang juga salah satu yang sedang ya, saya kira bukan sedang, sudah lama digunakan. Kami ingin nanti juga melalui podcast ini bagaimana nanti kita dibekali oleh Kak Rane, bagaimana kita memanfaatkan dengan baik dan seluruh saluran komunikasi. Sebagai update kegiatan kami, Bapak Ibu sekalian, pada memasuki semester 2 atau triwulan 3 tahun 2021, kami masih mengkawal satu penayangan lewat berbagai televisi tentang penanggulangan pencegahan TBC, seperti itu. Kemudian lain kami sedang mengkawal Pak tentang proses pemilihan atau penetapan pemenang untuk kampanye pencegahan COVID, termasuk juga nanti terkait dengan vaksinasi, dan juga sedang kami siapkan kegiatan body branding terkait dengan isu-isu tentang bagaimana vaksinasi, bagaimana 3T, dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID-19. Kemudian yang lain, kami juga sedang, seperti juga pada beberapa waktu yang lalu, kegiatan-kegiatan yang ada bermitra dengan atau berkoordinasi dengan lintas program terkait dengan persiapan workshop terkait dengan pendekatan peningkat HCD untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin yang saat ini kita ketahui selama pandemi terjadi penurunan, padahal anak-anak kita juga harus mendapatkan imunisasinya, seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian yang sekarang kita lakukan. Kegiatan yang lain tentu banyak koordinasi dengan lintas program dan dengan lintas sektor terkait dengan bagaimana Germas yang seperti yang kostum saya pada hari ini, kemudian juga pencegahan stunting, dan juga bagaimana Posyandu kita kampanyekan dengan nama yang baru, rebranding ya, Posyandu, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai update kegiatan. Mudah-mudahan pada hari ini pembekalan terkait dengan bagaimana yang disampaikan nanti Kak Rane dapat sesuai dengan topiknya menginspirasi kita semua dalam menggunakan berbagai saluran-saluran media untuk kita mengedukasi masyarakat secara terus-menerus. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan gambaran yang sedang kami kerjakan. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Malina. Pada pagi hari ini, tema dan topik IMB kita mungkin Bapak Ibu penasaran atau sudah bisa menebak sedikit ya, terkait dengan virtual background yang kita sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kegiatan ini dengan materi yang akan kami sampaikan akan dimoderatori oleh Saudari Teresia Rabina, SKM MKM. Kepada Mbak Tere, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Eca atau Kak Yunis Margarini. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Di tengah-tengah kita telah hadir secara virtual Bapak Larane Hafid, atau yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Direktur dengan sapaan Kak Rane. Nah, Kak Rane ini sudah malang melintang di dunia podcasting, radio jurnalisme, dan juga digital. Beliau adalah co-founder Pabrik Suara Rakyat, sebuah institusi yang bergerak di bidang produksi dan pendidikan bidang audio. Beliau juga punya podcast bertajuk Suarane dan juga Kepo Buku. Nah, Kak Rane ini juga seorang trainer atau narasumber untuk berbagai pelatihan bidang audio atau podcast untuk berbagai institusi. Salah satunya yang saya juga pernah ikuti kelas podcast siberkreasi yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggil narasumber kita, Kak Larane Hafid.
Kita panggil. Selamat Halo, pagi. selamat pagi Kak Rani. Oke, silakan Kak Rani. Iya, terima kasih. Senang sekali bisa berbicara di sini. Dan saya harus berterima kasih dulu kepada Pak Direktur, Pak Imran. Terima kasih banyak. Karena saya kalau di komunitas podcaster itu, Pak, dipanggilnya Om, dipanggilnya Mbah, dipanggilnya Babe. Babe yang paling sering dipanggilnya. Hari ini saya jadi muda lagi karena saya dipanggil kakak. Jadi terima kasih banyak, Pak Imran. Dan teman-teman sekalian. Mungkin saya pamit ya. Oke, Pak Imran. Nanti kan ada rekamannya, saya juga pengen lihat, dengarkan juga. Menjadi tambahan ilmu pada hari ini. Ya Kak Rani ya dan teman-teman semua. Ya. Maaf. Pak Dir, terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak. Semoga lancar Pak. Selamat Pak Dir. Masih lanjut Pak. Silakan. Kak Rani. Oke, saya mulai saja ya dengan presentasinya ya. Oke. Baik teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang podcast. Apa itu podcast, kenapa podcast, dan bagaimana ini bisa dipakai untuk sebuah medium komunikasi untuk pembelajaran dan berbagai macam kepentingan. Saya mau sharing screen saya dulu, sekalian berkenalan. Oke, sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya screen-nya ya, Mbak Tere. Sudah Kak. Oke, kawan-kawan, hari ini saya akan ngobrol tentang podcast sebagai alternatif media komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau berkenalan terlebih dahulu kepada semuanya. Tadi udah dikenalkan sekilas oleh Mbak Tere. Nama saya Rane Hafid. Saya pengalaman di bidang jurnalisme, khususnya radio itu lebih dari 20 tahun. Terakhir itu 5 tahun di Tokyo, Jepang. Sebelum kemudian saya pindah ke Bangkok, bekerja di sebuah agensi yang bergerak di bidang strategi digital dan media sosial. Nah, kembalinya saya ke Indonesia baru sekitar 3 bulan lalu, saya banyak bergerak di bidang edukasi, khususnya di bidang pendidikan komunikasi. Saya sering diundang untuk menjadi pengajar tamu di beberapa perguruan tinggi, termasuk online sekarang ini. Dan juga belakangan ini, tadi Mbak Tere juga ternyata salah satu pesertanya, yaitu sering sekali menggelar pelatihan-pelatihan untuk memperkenalkan medium podcast sebagai medium alternatif untuk juga menyampaikan informasi. Saya sudah menggunakan podcast itu sejak tahun 2005-2006 kurang lebih, dan passion saya, kesukaan saya, kecintaan saya pada dunia podcasting ini juga lah yang mendorong saya dan beberapa teman-teman untuk kemudian mendirikan Pabrik Suara Rakyat. Pabrik Suara Rakyat ini adalah sebuah bergerak di bidang content production, training dan consultancy, dan juga media placement, tapi prinsipnya adalah audio first. Kenapa audio first? Nanti saya akan ceritakan lebih lengkap. Tapi kurang lebih ini yang sudah sering kami lakukan di Pabrik Suara Rakyat 1 tahun terakhir ini, yang paling banyak dikenal dan selalu nempel ke image-nya Pabrik Suara Rakyat adalah karena kami sering menggelar kegiatan training podcasting dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam segmen, mulai dari kelas basic, master kelas editing, public speaking, menulis untuk telinga. Nanti saya akan singgung sedikit juga soal menulis untuk telinga. Dan juga kami banyak memproduksi podcast-podcast untuk berbagai macam institusi dan juga menggelar berbagai lomba. Terakhir kami menggelar lomba dengan Bank Indonesia. Dan sekarang juga sedang melakukan yang sama dengan salah satu direktorat di Bank Indonesia untuk menggelar lomba podcasting. Jadi alhamdulillah upaya kami ini ternyata banyak membuat podcasting semakin dikenal gitu. Tetapi yakinkah bahwa semua orang sudah kenal dengan podcasting? Ketika ditanya apa itu podcast, saya sering bikin riset tentang apa itu podcast, dan jawaban nomor 1 adalah gelengan kepala. Nggak tahu apaan itu podcast gitu loh. Tapi kemudian banyak juga yang bilang, oh podcast itu personal on demand broadcast. Ada yang bilang, oh itu iPod ditambah broadcasting, karena dulu asal katanya dari iPod dan broadcasting. Ada yang bilang podcast itu YouTube minus video, padahal podcast yang paling banyak dikenal sekarang adalah video. Ada yang bilang podcast itu audio blog, ada yang bilang radio wannabe,
pengen jadi radio katanya. Ada yang bilang podcast itu radio streaming, kurang lebih seperti itu. Tetapi buat kami di Pabrik Suara Rakyat, ketika kami selalu memberikan training tentang podcast, itu kami bikin sangat simple. Podcast itu adalah file rekaman audio. Sampai di sini mudah-mudahan ada yang kemudian bingung. Mudah-mudahan ada yang bingung. Loh, podcast kan video, nanti akan saya jelaskan. Tapi pemahaman tentang podcast itu sederhana sekali. File rekaman audio, kita merekam audio mau pakai handphone, mau pakai alat rekam apapun yang sifatnya digital, kemudian kita upload ke internet, ada server di internet, dan nanti bisa di-download dan didengarkan. Logikanya kurang lebih kayak WhatsApp voice note. Ada yang sering pakai WhatsApp voice note kan? Kita rekam, kita tekan, terus dia akan naik ke internet dan bisa didengarkan. Bedanya, kalau podcast itu selain bisa diunduh, di-download, dan didengarkan, juga bisa dilanggani. Jadi dia memang harus terbit secara berkala, sehingga kita selalu bisa menunggu-nunggu, wah apalagi nih episodenya Mas Dedi yang terbaru, apalagi episodenya Desta yang terbaru, apalagi episodenya Do You See What I See yang terbaru, misalnya seperti itu. Itu yang kami anggap sebagai pemahaman tentang podcast. Simple sekali, nggak usah terlalu ribet, karena nanti malah kita terjebak dalam definisi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah podcast itu audio atau video? Saya punya cerita ini, berangkat dari sejarah. Tahun 2004, ketika podcast pertama kali diciptakan oleh Adam Curry, beliau ini adalah seorang VJ MTV. Ngomong-ngomong, ada yang tahu apa itu VJ? Kalau ada yang tahu VJ, tolong ditulis di chat, karena saya penasaran, ada yang tahu? Video joki. Video joki. Ketahuan umurnya kalau tahu video joki. Generasi 80-an. Generasi 80-an, 90-an, nggak tua-tua amat sih sebenarnya. Nah, jadi Adam Curry itu dia suka teknologi dan dia menciptakan teknologi yang namanya yang kemudian disebut sebagai video joki gitu. Dia menciptakan podcast yang sebenarnya awalnya adalah dia hanya ingin, yaitu seperti pemahaman tadi, dia hanya ingin mengupload rekaman audio dia ke server dan bisa di-download oleh siapapun, bisa didengarkan. Kemudian nanti dikenal sebagai podcasting. Tahun 2005, setahun kemudian YouTube lahir. Tahun 2006, Apple memperkenalkan fitur podcast di iTunes mereka, dan itu sudah mencakup audio dan video. Dari situ mulai muncul tren podcast yang diberi unsur video untuk membedakan dengan vlog ya. Jadi ada yang bilang ada audio podcast, ada video podcast. Nah, makin menggila ketika tahun 2009 seorang Joe Rogan ini seorang atlet martial arts, bela diri, dan juga seorang pelatih, juga seorang stand up comedian. Nggak tahu deh itu orang hobinya apa, pokoknya udah campur aduk, badannya gede, lebih gede dari Deddy Corbuzier, dan dia ini tiba-tiba tertarik untuk masuk ke podcast video dengan mewawancarai berbagai macam orang karena dia networknya luas sekali, dan akhirnya podcast video dia menjadi sangat terkenal dan kemudian menjadi tren yang diikuti oleh banyak orang, termasuk juga diantaranya Bapak Deddy Corbuzier, kemudian betul, kemudian juga betul Desta dan lain sebagainya, pokoknya banyak lah. Itu yang mempopulerkan video sebagai medium podcast. Jadi apa bedanya podcast audio dan video? Kalau kami di Pabrik Suara, kami selalu bilang podcast itu audio first. Kenapa audio first? Kita akan jelaskan lebih lanjut kenapa audio first. Pertama, audio itu atau suara itu adalah medium komunikasi yang paling dekat dengan keseharian kita, karena kita berkomunikasi dengan berbicara dan mendengar. Jadi itu yang paling akrab dengan kita. Visual itu baru yang kedua. Yang berikutnya adalah akrab dan personal. Mayoritas orang, nah ini menarik. Jadi gini, mayoritas orang saat ini mendengarkan podcast atau mendengarkan medium di handphone itu dengan menggunakan headphone. Saya jarang sekali melihat orang sekarang menyimak audio atau musik atau podcast atau apapun di handphone, tapi tidak pakai headphone. Jadi dibiarkan aja keras begini. Ya kalau di bus sih sering sih tiba-tiba ada ibu-ibu yang dengerin musik pakai speaker kencang-kencang gitu. Tapi kan mayoritas sekarang sudah menggunakan headphone. Dan ini mengubah cara orang membuat podcasting. Karena kalau radio itu biasanya publik. Kita ngobrol, kita merasa didengarkan oleh banyak orang. Kalau podcast itu pendekatannya adalah kita ngobrol seolah-olah hanya dengan satu orang. Sehingga membuatnya menjadi lebih akrab, membuatnya jadi lebih personal. Dan ini dibuktikan dengan banyak sekali podcast terkenal di Indonesia dan juga di luar yang menggunakan pendekatan ini dan menjadi sangat populer. Multitasking.
Audio itu dikenal sebagai medium yang bisa dikonsumsi sambil beraktivitas. Beda dengan video. Jadi kenapa kami sebut audio first? Karena memang kelebihannya dia bisa dipakai atau dikonsumsi sambil ngapain aja. Sambil nyetir, sambil kerja, dan lain sebagainya. Sambil olahraga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kenapa audio first? Karena menurut kami gambarnya lebih keren. Lebih keren. Karena apa? Stimulasi suara yang didengarkan itu dapat memunculkan gambaran berbeda dalam benak setiap orang. Saya kalau punya foto makanan, katakanlah saya punya foto, kalau di komunitas podcast itu saya dikenal suka sekali makan gemblong. Jadi kalau saya nunjukin foto gemblong, dengan saya cerita rasa gemblong itu seperti apa, itu sensasinya akan berbeda ketika saya bercerita. Ketika saya melihat fotonya, saya cuma melihat, oh iya ya, coklat bentuknya bulat seperti itu, agak mengkilat, rasanya kayak apa ya. Tapi kalau saya bercerita tentang rasa, saya bercerita tentang bagaimana gemblong yang ideal itu harusnya ada manis, ada asinnya sedikit, tapi juga ada rasa nati. Kalau Mas yang di MasterChef itu bilang ada rasa nati. Nati itu rasa yang seperti muncul dari rasa kelapa atau muncul dari rasa kacang-kacangan, itu yang memunculkan rasa yang lebih enak, lebih gurih, dan membuat gabungan rasa itu menjadi lebih enak. Dan ketika digigit, luarnya itu keras, digigit ke dalam, ketannya itu membuatnya jadi lebih lembut dan sensasinya lebih enak gitu. Seolah-olah lumer di mulut, kata Chef Juna gitu. Sensasi mendengarkan saya menggambarkan makanan itu jauh berbeda dengan sensasi ketika kita melihat sebuah makanan. Itulah kenapa kami selalu bilang audio first. Audio first. Baru setelah itu, kalau mau ditambahkan unsur video, boleh. Mau dijadikan unsur animasi seperti di podcast saya menggunakan animasi kaset. Ada yang tahu kaset nggak di sini? Mudah-mudahan ada. Tolong saya ditemenin, saya nggak mau sendiri. Ada ya? Banyak. Alhamdulillah ya Allah, banyak yang tahu kaset. Jadi saya menggunakan animasi kaset. Jadi setelah saya mengupload podcast saya secara audio, saya juga upload ke YouTube dalam bentuk animasi kaset yang lagi berputar gitu, dan itu ada audionya di situ. Jadi yang terpenting adalah audio first. Apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier juga adalah audio first. Karena apa? Karena dia mementingkan kualitas audionya. Sehingga ketika nanti videonya, unsur audionya diambil dari videonya, tetap nyaman didengar. Contoh bagus adalah video yang tadi ditunjukkan tadi di awal-awal ya. Kan ada yang suaranya agak bergema itu. Nah, itu kalau unsur video seperti itu. Kita kadang-kadang kalau merekam video itu kan memanfaatkan mikrofon yang tidak dekat dengan mulut, tidak dekat dengan sumber suara kita. Entah itu shot mic atau mikrofon standar dari bawaan dari alat rekam kita. Sehingga tanpa sadar ketika kita menyaksikan, kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh, katakanlah oleh Deddy Corbuzier atau oleh saya di video ini. Tapi ketika kita ambil saja unsur videonya, audionya, dan membuang unsur videonya, suaranya akan terdengar berbeda, ada sedikit bergema. Kurang lebih seperti itu. Karena memang tidak dimaksimalkan untuk audio first. Makanya Deddy Corbuzier pantas sekali menyebut acaranya sebuah video podcast karena memang dia mementingkan kualitas suara. Mikrofonnya Deddy Corbuzier itu harganya kurang lebih 9 juta rupiah. Headphone-nya itu harganya kurang lebih 3 juta rupiah. Mixer yang dia pakai harganya kurang lebih 13 juta rupiah. Jadi itu sudah kelewatan banget audio first-nya. Kualitas audionya bagus, sehingga ketika dia upload nanti di Spotify, kualitasnya juga akan sangat bagus. Kurang lebih seperti itu. Kenapa kami menyebutnya audio first. Audio dulu benerin, habis itu mau pakai unsur video, mau pakai unsur animasi. Bahkan sekarang ada yang uji coba podcast dengan WhatsApp. Jadi mereka membuat podcast yang proper secara audio, kemudian dikirimkan lewat podcast, lewat WhatsApp, bukan lagi lewat Spotify. Itu salah satu alternatif yang menarik sebetulnya yang mungkin bisa ditelusuri ya. Karena mayoritas orang Indonesia saat ini menggunakan WhatsApp. Bisa dibilang 80% menggunakan WhatsApp. Oke. Sekarang saya mau perkenalkan berbagai jenis podcast. Kita akan cepat saja karena saya mau sedikit nanti jelaskan tentang apa itu unsur podcast lain yang mungkin cocok dengan teman-teman ya. Berbagai jenis podcast. Dari segi format itu ada monolog, ada conversational, ada yang ngobrol sendiri, ada yang berdialog, ada yang ngobrol. Tapi juga ada unsur ketiga yang disebut sebagai naratif atau storytelling. Naratif ini yang membedakan dengan poin 1 kedua adalah
poin 1 dan 2 adalah naratif ini dikemas dengan demikian dengan demikian niatnya. Kalau kata anak-anak sekarang niat banget ngemasnya. Jadi ada unsur musiknya, ada unsur sound effect-nya, skripnya ditulis dengan bagus, dengan rapi, dengan padat, tanpa membuang-buang waktu, dan itu disebut sebagai naratif atau storytelling podcast. Karena memaksimalkan semua unsur audio, mulai dari suara, sound effect, musik, dan lain sebagainya, sehingga dia menghasilkan sebuah kemasan yang menarik gitu. Itu bedanya monolog dan conversational. Monolog dan conversational itu cenderung lebih spontan. Ngobrol apa adanya, direkam, terus diupload. Kurang lebih seperti itu. Dari segi format. Kalau dari segi genre, ini ada sebuah survei yang pernah dilakukan oleh Nielsen, 15 genre podcast yang paling populer di Amerika, bukan di Indonesia. Saya akan jelaskan nanti apa yang populer di Indonesia. Nomor 1 itu masih komedi, berita, sosial budaya, kriminalitas, seni, dan seterusnya, termasuk kesehatan dan olahraga di posisi 10, pendidikan di posisi 14, kemudian teknologi di posisi 15. Sementara di Indonesia, kami pernah melakukan survei kecil-kecilan yang menunjukkan bahwa di 5 besar itu adalah komedi, horor, orang Indonesia ternyata suka sekali dengan horor, kemudian juga bisnis dan keuangan, kemudian baru sosial budaya, baru seni. Itu menarik data ini karena kadang-kadang kita mikir, waduh, kalau saya mau bikin podcast tentang kesehatan, yang paling banyak didengar justru komedi, justru horor. Banyak celah yang bisa kita manfaatkan dengan memanfaatkan popularitas itu. Nah, sekarang saya mau masuk ke Indonesia. Podcast di Indonesia saat ini, usia pendengar podcast di Indonesia saat ini, saya pernah melakukan riset, itu rata-rata 40% ada di usia 20-25 tahun, diikuti oleh 26-29 tahun. Baru usia 30 dan 35 tahun. Sementara usia saya ya sisa-sisanya aja gitu. Tapi kurang lebih ini untuk menunjukkan siapakah segmen pendengar podcast kita secara umum. Tetapi ketika kita membuat podcast misalnya teman-teman dari Departemen Kementerian Kesehatan mau bikin podcast, tentu segmennya akan berbeda. Pendekatannya bisa 2, bisa pendekatan menembak segmen yang lebih besar seperti ini, atau menembak segmen lain. Misalnya kalau mau promosi soal stunting, tentu segmen yang ingin dituju beda. Kalau mau memberikan pemahaman tentang masalah kehamilan misalnya, tentu segmennya akan berbeda. Nggak mungkin kita ke segmen anak muda misalnya. Jadi itu yang membedakannya. Jadi jangan mentang-mentang kemudian berpikir wah segmennya umurnya 25 sampai 29 tahun kayaknya nggak ada harapan nih saya bikin podcast, nggak juga. Banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Kemudian dari segi platform, nah ini yang menarik. Yang mendengarkan podcast di Indonesia bisa dibilang 52% lebih, bahkan sekarang diduga sudah mencapai 70% lebih, itu menggunakan Spotify sebagai sarana untuk mendengarkan podcast. Spotify ini adalah sebuah aplikasi musik yang juga sudah merambah ke podcast. Dan dengan Spotify, kita bisa membuat podcast dengan menggunakan aplikasi punya Spotify yang namanya Anchor, cukup dengan menggunakan handphone saja. Tidak pakai alat lain, tidak pakai mikrofon 8 jutanya Deddy Corbuzier, nggak pakai headphone 3 jutanya Deddy Corbuzier, cukup dengan menggunakan handphone saja. Gitu. Baru diikuti oleh platform lain seperti SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, dan lain sebagainya. Nah, kemudian 32,5% responden itu mendengarkan di atas jam 9 malam, dan 27,2% itu mendengarkan di jam kantor. Ini juga akan menarik, perlu diketahui supaya kita tahu saat kita menembak segmen pendengar podcast kita. Ini beberapa podcast populer di Indonesia, ada yang bisa menebak, tadi udah ada yang nyebut-nyebut Podcast Mas, betul sekali. Do You See What I See itu adalah podcast horor nomor 1 di Indonesia, yang hostnya adalah salah satu pendiri dari Pabrik Suara Rakyat juga. Podcast Mendoan itu adalah podcast yang sedang terkenal dan sangat terkenal di Jawa Timur dengan gaya ngomong Jawa Timurannya. Retropus itu, ada yang tahu Retropus itu artinya apa? Ini adalah podcast sepak bola. Jadi mereka menggunakan pendekatan ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola, dan ini sangat terkenal. Tapi ngomong-ngomong, ada yang tahu artinya Retropus nggak? Kalau ada silakan ketik atau silakan langsung ngomong juga bisa. Cerita Malam ini cerita-cerita dewasa, ini seru juga, beda segmennya, dan Suara Puan ini adalah lebih kepada cerita-cerita yang lebih ditulis dalam bentuk sastra atau literasi. Saya mau kembali ke Retropus dulu. Kalau ada yang tahu apa itu artinya Retropus, silahkan. Supporter, bener Tere. Ya Tere mah udah tahu pastinya gitu ya. Betul. Retropus itu artinya supporter di balik.
bahasa orang Jawa Timuran atau di Malang gitu kan. Kalau ngomong dibalik, dan itu ternyata pemilihan nama yang sangat bagus dan membuat podcast ini juga menjadi terkenal. Itu Retropus. Nah, saya sisakan satu podcast yang ada di sini, yaitu podcast yang dikenal dengan nama Rintik Seduh. Kenapa Rintik Seduh ini menarik? Teman-teman, Rintik Seduh ini adalah sebuah podcast yang isinya cerita apa ya? Saya nggak bisa menggambarkannya dengan persis, tapi dia seperti cerita-cerita yang bersifat reflektif, motivasional, cerita tentang hal-hal yang sangat pribadi yang dilakukan oleh seorang gadis remaja, umurnya mungkin sekarang belum sampai 20-an, dan dia adalah podcast nomor 1 di Spotify saat ini dengan pendengarnya itu udah 7 digit, udah jutaan pendengarnya. Nah, yang menarik dari podcast Rintik Seduh ini adalah sampai tahun lalu dia menggunakan handphone saja untuk bikin podcastnya. Ini satu bukti bahwa hanya dengan bermodal handphone saja podcastnya bisa terkenal kalau kontennya bagus. Kurang lebih seperti itu. Ini beberapa contoh podcast populer di Indonesia. Jadi silahkan coba ke Spotify, cari Do You See What I See, podcast Mas Mendoan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya mau sekarang singgung sedikit, dan rasanya belum pernah saya singgung di berbagai kesempatan training podcast ya. Tere kayaknya belum pernah juga nih mendengar ini. Tapi ini yang saya ingin sekali sharing dengan teman-teman, yaitu branded podcast. Branded podcast itu teman-teman adalah podcast yang dibuat oleh brand. Ya begitulah, memang benar begitu. Tetapi ketika kita ngomong soal brand, jangan lantas berpikir brand itu brand komersial. Dia juga bisa berupa brand-brand lain, produk-produk lain yang bukan ditujukan untuk tujuan komersial. Kenapa kemudian saya masukkan ini sebagai dalam cerita saya kali ini? Karena saya berharap ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman untuk, wah bisa juga ya ternyata dibikin podcast kayak begini. Kenapa brand perlu punya podcast? Saya punya riset yang menarik yang dilakukan oleh BBC di tahun 2019. Riset ini menggunakan pendekatan neuroscience untuk meneliti reaksi otak pendengar terhadap penyebutan unsur brand di dalam podcast. Jadi mereka melakukan riset di 4 benua, salah satunya di Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Di situ mereka mengajak orang untuk mendengarkan sebuah podcast, nanti ada kata kunci brand tertentu yang dimasukkan di situ. Nah, setiap kali kata brand itu disebut, mereka meneliti reaksi otak si pendengar. Dan hasilnya ternyata cukup menarik, karena ini riset ini bukan sekedar riset biasa yang menggunakan kuesioner segala macam, tapi memang melakukan riset terhadap banyak pendengar podcast di 4 benua. Hasilnya 94% itu mengkonsumsi podcast sambil mengerjakan pekerjaan lain. Kedua, ternyata pendengar lebih cepat menangkap pesan dari brand walaupun mereka mendengarkannya sambil nyambi, sambil melakukan pekerjaan lain. Mereka lebih cepat menangkap pesan, kode, atau isyarat dari brand tersebut. Dan yang menarik adalah angka ad avoiders. Ad avoiders ini adalah orang yang menghindari mendengarkan iklan. Salah satunya mungkin Anda teman-teman di sini, atau termasuk saya, ketika saya lagi nonton TV, saya lihat ada saya lagi nonton ini nih, sinetronnya Aldebaran, terus saya lihat ada iklan, saya pindah. Gitu loh. Atau saya lagi dengerin radio, enak-enak lagunya, tiba-tiba habis itu iklan, saya pindah gelombang. Itu ad avoiders. Nah, yang menarik, ternyata menurut riset ini, ad avoiders di podcast itu jauh lebih rendah dari televisi. Jauh lebih rendah. Karena apa? Karena pesan-pesannya itu dikemas dalam secara menjadi bagian dari podcast tersebut. Bukan seperti ketika lagi ngomong, oke, kita selanjutnya akan ngomong lebih banyak mengenai masalah stunting di Indonesia. Setelah pesan-pesan berikut ini, ada iklan, potensi pendengar kabur itu lebih besar. Tetapi di podcast itu dikemas menjadi satu, sehingga angka ad avoidersnya jauh lebih rendah. Sekali lagi ketika saya cerita soal iklan, soal brand segala macam, jangan pikirkan hanya brand yang komersial. Brand itu juga bisa mewakili institusi. Brand itu bisa mewakili lembaga. Gitu. Nah, yang terakhir kesimpulan dari audio activated key finding ini adalah bahasa itu menciptakan subconscious associations dengan brand. Jadi di bawah sadar, walaupun mereka mungkin sambil nyetir, sambil ngetik, sambil makan, tapi di bawah sadar ternyata lebih gampang dimasuki oleh pesan-pesan dari brand tersebut. Itu yang menarik dari survei ini, dan ini adalah salah satu survei terbesar podcast di dunia pada saat ini. Nah,
Kalau begitu jadi bikin podcast yang apa ya? Teman-teman di Promcast mau bikin podcast seperti apa ya? Misalnya seperti itu. Selalu yang menarik adalah ini. Apa cerita yang ingin teman-teman sampaikan? Karena apa? Ada seorang pelaku digital, Richa Goswami namanya, dari Johnson & Johnson. Dia bilang, people don't buy the products you create. They buy the stories you tell. Orang tuh nggak beli produk yang kita ciptakan, yang kita buat. Mereka membeli cerita. Dan itu sudah banyak contohnya. Sudah banyak sekali contohnya. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika dunia, bukan Indonesia, ketika dunia digegerkan dengan produk yang namanya kopi luwak. Kopi yang lahir dari kotoran binatang luwak. Itu kalau hanya dijual kopinya saja dan bilang ini dari kotoran luwak, mungkin orang-orang bule akan bilang, "Ew, what is that?" gitu, nggak akan tertarik. Tetapi mereka punya cerita di situ, bagaimana ceritanya luwak itu mengkonsumsi biji-biji kopi ini, bagaimana kopi itu kemudian terfermentasi dengan cara yang berbeda di dalam perut luwak, ketika dikeluarkan segala macam. Mereka membeli cerita, bukan membeli produknya. Jadi sekarang sampai di sini teman-teman sudah bisa bayangkan, saya mau promosi tentang bagaimana upaya memberantas hoax COVID-19. Itu produknya, tetapi bukan sekedar bilang COVID-19 informasi ini itu hoax, ini hoax, ini hoax, ini hoax. Kalau itu mudah sekali kita melakukannya, tapi belum tentu orang mendengarkan. Bagaimana kalau kemudian kita kemas menjadi sebuah cerita yang menarik? Ini yang kemudian selalu banyak dilupakan oleh banyak podcaster. Bagaimana mereka sebenarnya menjual cerita. Ini yang sering dilupakan oleh para brand podcaster. Dari sini mudah-mudahan sudah bisa memicu, wah banyak ide nih. Gue mau cerita seperti ini, gue mau cerita seperti ini. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita ceritakan, dan selalu yang terpenting adalah podcast itu kita menjual cerita, teman-teman. So, what is your story? Cerita teman-teman apa? Saya punya 2 contoh yang menarik. Yang pertama adalah The Sauce. Ada yang suka itu produk McDonald. Jadi pada tahun 1998, McDonald itu pernah merilis saus celupan buat nugget, buat buat kentang. Itu sebagai bagian dari peluncuran film Mulan waktu itu. Makanya mereka menyebutnya Sichuan Sauce. Dan saat masa promosi habis, itu tiba-tiba orang geger karena mereka mencari saus itu. Kemana? Kenapa hilang? Dan akibatnya McDonald's membuat 3 episode pendek untuk meniru podcast dokumenter. Jadi mereka meniru podcast dokumenter ala Amerika. Kemanakah gerangan saus Sichuan ini hilang? Mereka bikin penelitian, mereka bikin investigasi ala-ala film-film detektif. Hanya 3 episode. Sampai kemudian saus itu ditemukan, dan ujung dari pesan tersebut adalah McDonald minta maaf karena ini sebenarnya cuma produk untuk promosi, gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi bayangkan cara McDonald meminta maaf dengan membuat 3 buah episode seperti itu, dan itu ternyata menarik dan menjadi top 100 podcast di Amerika pada zamannya dulu. Yang lebih relevan dengan keseharian teman-teman adalah ini. Saya mau cerita atau saya mau punya pertanyaan begini. Bagaimana caranya jualan odol dengan menggunakan podcast audio? Bagaimana caranya jualan odol dengan menggunakan medium podcast yang audio? Jawabannya ada pada Zendium yang memproduksi pasta gigi. Dia membuat podcast 2 menit saja, 2 minutes of Zen. Kontennya itu berisi tips-tips kesehatan yang bisa dikonsumsi hanya selama 2 menit. Dan kenapa 2 menit? Karena itulah menurut riset waktu yang diperlukan orang untuk menggosok gigi. Jadi sambil gosok gigi, teman-teman pasti sering dong ya gosok gigi gitu, terus ada yang bengong, ada yang ngeliatin muka di kaca. Bayangkan ketika dia mengkonsumsi podcast. Dan itu isinya adalah tips-tips kesehatan, tips-tips motivasional selama 2 menit. Kembali ke riset tadi. Orang menangkap pesan itu ketika sambil nyambi, itu ternyata lebih cepat masuk kalau menggunakan medium audio. Jadi sambil dia sikat gigi, sambil dia daripada dia bengong, dia dengerin podcast, dan masuklah pesan-pesan tentang kesehatan gigi, tentang bagaimana misalnya menjalani hidup di tengah pandemi segala macam. Dan itu cukup 2 menit, nggak usah panjang-panjang. Karena kadang-kadang kalau panjang-panjang juga orang malas mendengarkan. Itu 2 contoh branded podcast. So, kembali pertanyaan saya adalah, what is your story? Apa cerita Anda? Saya punya contoh bagus untuk sebuah podcast yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan, yaitu Kanal KPK. Kanal KPK ini luar biasa sekali podcastnya. Kebayang nggak sih,
KPK ngomongin apa di podcast. Ternyata pendekatan mereka adalah mereka menggunakan pendekatan yang sangat akrab dengan masyarakat. Pembawa acaranya kadang-kadang dihadirkan orang yang udah terkenal, dihadirkan orang yang gaya ngomongnya santai banget, anak muda banget gitu. Topiknya juga kadang-kadang menarik. Ada apa di gedung lama KPK, kemudian bagaimana caranya nyari informasi soal COVID-19. Kemudian ada sempat beberapa episode yang terkenal ketika mereka ngomongin soal horor. Soal di gedung KPK itu ada horor apa sih, ada hantu apa sih. Mereka mengundang podcaster dari podcaster horor nomor 1 di Indonesia. Mereka ngobrolin soal horor. Tapi ujung-ujungnya dimasukkan pesan bahwa ada yang lebih horor dari hantu di KPK, yaitu para koruptor. Ini luar biasa sekali pendekatannya. Nanti ini presentasi ini saya akan sharing dengan teman-teman, karena ada link-link di sini yang bisa diklik untuk mendengarkan. Ini podcast kanal KPK. Contoh yang paling bagus kalau mau mengambil atau mencari ide untuk podcast-podcast yang diasuh oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kedua ini dari CNN. Saya suka sekali mendengarkan ini karena ini adalah podcast yang diasuh oleh Dr. Sanjay Gupta. Sanjay Gupta ini kepala koresponden kesehatan dari channel CNN. Sempat dicalonkan menjadi Menteri Kesehatan juga di Amerika Serikat waktu itu. Dan episode CNN Coronavirus Fact or Fiction ini cuma sekitar 5-10 menit, dikemas dengan padat, dengan to the point, ada narasumbernya, ada ceritanya, tapi semuanya dikemas dengan padat menggunakan pendekatan naratif podcast tadi, dan itu menjawab berbagai pertanyaan dan berbagai kesalahpahaman tentang COVID-19. Dan yang lebih menarik lagi adalah ini dilakukan setiap hari. Episode ini keluar setiap hari karena episode pendek, jadi mereka bisa melakukannya setiap hari. Jadi ingat cerita Pak Direktur tadi kan, bahwa ketika sebuah informasi yang positif, yang baik diulang-ulang terus, itu akan mungkin lebih masuk ke kepala orang, lebih masuk ke benak orang. Ini kan mengambil dari Joseph Goebbels. Joseph Goebbels itu seorang tokoh PR-nya, orang PR-nya zaman Nazi dulu, zamannya Adolf Hitler, yang selalu bilang kalau ada informasi yang salah tapi kita jejelin terus tiap saat, itu lama-lama jadi informasi yang benar. Dan Pak Imran tadi, Pak Direktur punya poin yang bagus bahwa ketika informasi itu benar, jadi dibalik informasi yang benar yang kita jejelin setiap saat, orang juga akan paham. Ini yang menarik dari podcastnya CNN. Dan satu lagi podcast yang mau saya sharing, ini juga podcast favorit saya, yaitu Dokter Pribadi. Ini nama podcasternya sebetulnya. Jadi dia obrolan bareng dokter, nutrisionis, psikolog, pokoknya pelaku-pelaku medis lainnya, dan tujuannya salah satunya adalah untuk meluruskan hoaks dan mitos di seputar kesehatan yang sering beredar di masyarakat. Yang menarik dari podcast ini adalah karena obrolan mereka benar-benar santai. Obrolan mereka benar-benar seolah-olah kita yang diajak ngobrol. Walaupun misalnya mereka lagi ngobrol berdua, ada tamunya, dokter lain, terus mereka ngobrol, kita seolah-olah dilibatkan dalam obrolan itu. Karena hal yang paling tidak disukai oleh pendengar adalah ketika mereka merasa dicuekin, ketika mereka merasa diacuhkan gitu. Nah, ini yang menarik dari podcast ini, walaupun kritik saya waktu itu adalah kualitas suaranya perlu ditingkatkan, karena kebanyakan memang masih terkesan jauh jaraknya, tapi cara ngomongnya itu menarik sekali. Saya sebenarnya menunggu dokter-dokter lain juga untuk main di podcasting karena ini akan sangat menarik sekali. Gitu. Dan terakhir teman-teman, ada lebih dari 1 juta podcast di seluruh dunia dan lebih dari 50 juta episode podcast di seluruh dunia. Jumlah podcast ini akan terus berkembang. Jadi pertanyaan yang paling penting kita ajukan kalau kita mau bikin podcast adalah, adakah yang berbeda dari podcast kita untuk merebut perhatian? Kalau mau standar-standar aja gampang, tinggal rekam aja episode seminar Zoom, edit-edit dikit, keluarin jadi podcast. Itu gampang. Tetapi ada yang berbeda nggak? Ada yang bisa kita sodorkan nggak ke pendengar? Sudahkah kita mengenal siapa audiens brand kita? Saya datang dengan misi untuk menceritakan soal hoax-hoax di seputar COVID-19. Misalnya, lebih spesifik, lebih bagus. Terus, sudahkah kita memanfaatkan kelebihan medium audio? Sudahkah kita memanfaatkan itu? Dari sisi gambarnya yang lebih keren, dari sisi audionya, dari sisi bagaimana memberikan gambaran secara auditif misalnya, itu sudahkah kita melakukan itu? Dan yang terakhir, adakah cerita yang ingin kita sampaikan? Apapun itu,
ketika kita kemas dalam bentuk cerita, rasanya akan jauh lebih menarik ketimbang kita melakukannya atau menyampaikannya secara to the point. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ada bagian lain yang saya ingin juga nanti sampaikan, tapi nanti saya mau simpan dulu karena akan lebih baik rasanya kalau kita ngobrol, sharing di sini. Iya betul, sudah sekitar 8.52. So again pertanyaannya adalah what is your story? Cerita apa yang mau kalian sampaikan? Cerita apa yang teman-teman pikir akan menarik buat pendengar? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Tere. Gue duduk di sini berasa Deddy Corbuzier banget. Empuk lagi kursinya. Luar biasa Om. Ini kita kalau Deddy Corbuzier biasanya close the door, kita open the door. Open the door, betul. Oke, terima kasih Kak Rane. Nih materinya daging banget nih buat kita yang masih awam banget nih sama podcast gitu ya. Dan sangat menginspirasi, apalagi di Inspirational Morning Briefing perdana Promkes nih. Semoga nanti memunculkan ide-ide baru bagaimana kita mengemas pesan-pesan kesehatan dengan lebih menarik. Tadi ada brandnya gimana nih dengan cerita kemasan yang beda, yang enak didengar telinga. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk kita nanti open mic-nya. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Wah, jarang-jarang nih kita bisa diskusi bareng nih sama Kak Rane. Oke, silakan. Kalau ada, tadi ada yang raise hand juga sih. Silakan dipersilakan. Kalau memang pokoknya bebas di seputar podcast. Terima kasih Pak Sakri, sukses. Pamit duluan katanya. Oke. Silakan Mbak Riza kalau ada yang ditanyakan. Oke, makasih kesempatannya Kak Tere. Kak Rane, saya mau tanya beberapa hal tadi dari depan sampai belakang. Karena terus terang saya suka dengerin podcast, cuman nggak tahu kenapa podcast itu enak gitu ya. Kenapa milih podcast itu gitu? Secara nggak sadar kan saya juga nggak tahu tuh kenapa begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu tentang tadi dibicarakan tentang strategi digital. Kak, itu sebenarnya menurut Kak Rane apa sih perbedaan yang yang mencolok atau yang paling kerasa banget gitu antara strategi kampanye di media yang konvensional sama di digital gitu. Yang kedua, gimana cara kita untuk menemukan strategi untuk melibatkan pendengar gitu. Kan biasanya kebetulan kalau saya sih biasanya dengerinnya yang tadi yang narasi yang sendirian gitu ngomong terus atau yang kayak Deddy Corbuzier yang ada temennya ngomong gitu. Nah, kalau yang tadi yang melibatkan pendengar contohnya itu kayak gimana gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau di Kemenkes, Promkes itu kan biasanya topiknya banyak ya Kak Rene ya. Mulai dari lansia itu sampai anak-anak dengan audiensnya kan berbeda-beda. Nah, tadi kalau kita lihat kan yang contoh-contoh itu udah spesifik banget ya. Audiensnya itu untuk ibu-ibu misalnya atau penggemar sepak bola gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita sebagai Promkes, apakah kita harus bikin podcast itu per tema gitu? Misalnya untuk ini nih podcast kesehatan untuk lansia gitu, atau kita bisa satu Promkes tapi audiensnya bisa beda-beda. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Mbak Riza. Saya mau jawab dari yang terakhir dulu, soalnya saya pelupa orangnya. Topiknya banyak dengan audiens yang berbeda gitu. Apakah harus memang bikin topik-topiknya podcast yang berbeda? Kalau punya resource-nya, kenapa enggak? Dan itu keren banget gitu loh. Kalau punya resource-nya. Jadi misalnya Tere bikin soal podcast yang fokusnya kepada manula misalnya. Enggak juga ya kalau Tere enggak cocok buat manula. Atau misalnya yang lain bikin topik tentang apa, sehingga punya kanal podcast yang lengkap gitu. Idealnya memang seperti itu kalau memang punya resource. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah, atau saya sarankan adalah meniru apa yang dilakukan oleh Dr. Sanjay Gupta di CNN. Jadi dia itu setiap season itu akan berbeda topik. Season itu maksudnya musim tayang, masa tayang. Jadi masa tayang itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Tapi kalau Sanjay Gupta itu masa tayangnya kurang lebih 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu dia mencoba konsisten dengan membahas topik yang
sama. Topik yang sama, topik besarnya yang sama. Misalnya kalau kita ngomongin soal kalau waktu itu kalau nggak salah yang terakhir itu Sanjay Gupta bercerita tentang temanya adalah fight for life, tentang orang-orang atau bagaimana kita berjuang untuk hidup gitu dengan berbagai macam penyakit. Itu topik yang pertama. Dan kemudian baru beberapa bulan yang lalu dia pindah ke topik COVID-19, khususnya topik Mythbuster. Jadi bagaimana menjawab berbagai kesalahpahaman orang tentang COVID-19. Itu di season berikutnya. Nah, mungkin di season berikutnya kita bisa melakukan perubahan seperti ini. Dan nanti kita lihat trennya, kecenderungannya. Pendengar itu suka yang mana sih topiknya, baru kita ambil topik tersebut untuk kita ulang lagi di season berikutnya. Itu salah satu contoh, salah satu caranya. Cara yang lain adalah dengan membuat segmen-segmen di dalam podcast. Misalnya, katakanlah podcast kita munculnya setiap hari Senin, Kamis, kemudian Sabtu misalnya. Jadi kalau hari Senin itu topiknya apa, Senin itu Kamis itu topiknya apa, Sabtu itu topiknya apa, itu bisa juga dibuat seperti itu. Gitu. Tetapi jangan pernah, kalau menurut pengalaman saya, buat podcast yang tembak langsung, pokoknya apa aja omongin segala macam dalam satu episode, orang juga bingung dengerinnya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kan strategi melibatkan pendengar. Strategi melibatkan pendengar ini ada dua macam. Yang pertama, cukup dengan membuat pendengar itu merasa mereka dilibatkan, mereka merasa diajak ngobrol. Jadi pendekatan ini lebih kepada pendekatan bagaimana kita menulis naskah kita, bagaimana kita menyampaikan, yang selalu ada prompt atau ada kata kunci yang memang terkesan melibatkan pendengar. Walaupun kita tidak mengharapkan jawaban. Jadi misalnya katakanlah COVID-19 saat ini sudah semakin merajalela. Sudahkah Anda vaksin? Itu kan kita tidak menunggu jawaban sebetulnya. Atau apakah Anda termasuk yang terganggu dengan segala macam simpang siur kesalahpahaman atau informasi yang ngaco tentang COVID-19? Saya juga. Nah, hari ini kita ada tamu yang akan mungkin membantu, yaitu Dr. Tirta. Kita undang Dr. Cipeng, Dr. Tita untuk ngobrol soal kenapa sih orang bisa punya berbeda-beda pemahaman tentang COVID-19. Itu kan tanpa harus kita bertanya langsung kepada mereka kan. Tapi orang yang mendengarkan itu merasa dilibatkan. Sama seperti ketika kita ngobrol berdua, nggak usah jauh-jauh ngomong podcast. Kita keluar aja dari podcast. Kita ke warung aja dulu. Di warung kopi ada dua orang lagi ngobrol. Ngobrolnya seru. Seru banget sehingga kita selalu pengen nguping. Ini ngobrolin apa lagi nih. Tetapi ketika tiba-tiba dia sesekali melihat ke kita, atau iya nggak Pak? Betul nggak Pak? Betul nggak cerita saya? Kita merasa, wah gue diajak ngobrol nih gitu loh. Tanpa harus dilibatkan langsung. Nah, itu strategi-strategi seperti ini yang bisa kita pakai untuk melibatkan pendengar. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, libatkan secara betul-betulan terlibat, dalam artian gini. Misalnya undang mereka untuk ikut ngobrol, undang mereka untuk, hey, kalau kalian punya pendapat, kirimkan saja WhatsApp voice note kalian lewat WhatsApp, nanti akan kita tampilkan di podcast kita. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Saya di podcast Kepo Buku yang saat ini lagi break dulu, podcast Kepo Buku itu adalah podcast yang membahas tentang buku, mereview tentang buku. Dengan gaya ngobrol ala warung kopi. Jadi bukan ngobrol buku yang serius gitu ya. Nah, di podcast itu saya selalu mengajak, atau kami punya 3 orang host, kami selalu mengajak teman-teman pendengar untuk juga cerita tentang bukunya. Tanya apa? Dengan mengirimkan WhatsApp voice note. Jadi ajak mereka, yuk cerita tentang buku lo kayak gimana sih? Buku apa yang kalian suka? Ceritanya kenapa buku itu bagus, kenapa buku itu direkomendasikan, direkam di WhatsApp, mereka kirim ke WhatsApp kami di Kepo Buku, dan kemudian kami udarakan. Itu juga cara melibatkan pendengar secara langsung. Cara yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Do You See What I See, podcast horor nomor 1 di Indonesia. Do You See What I See itu podcastnya murni, semuanya adalah konten dari pendengar. Jadi, mereka membuka kesempatan kepada pendengar untuk ngirim cerita horor mereka, baik secara teks ataupun secara rekaman, yang kemudian akan dijadikan episode Do You See What I See. Dan hasilnya, ternyata kisah horor yang diceritakan oleh orang lain, yang kita nggak tahu itu nyata atau enggak, itu lebih menarik buat pendengar. Jadi itu ada approach, 2 approach plus 1 bonus approach tadi yang dilakukan oleh podcast Do You See What I See untuk melibatkan pendengar.
Pertanyaan berikutnya, strategi kampanye konvensional dan digital. Waduh, ini dia nih PR waktu saya kerja di agency. Tentu akan berbeda. Yang pertama paling berbeda adalah dari segi mediumnya. Medium digital itu sangat memiliki karakteristik yang berbeda dengan medium konvensional. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa kalau kita sudah punya kampanye untuk medium konvensional, kita bisa langsung pindahkan ke medium digital. Tidak. Contoh paling bagus, saya punya poster yang saya pasang di persimpangan Rasuna Said. Gede banget tuh posternya. Saya mau jadi presiden. Jadi saya pasang poster saya di situ dan saya bilang, Rane 2024. Keren kata. Jangan lupa nanti dipilih. Nah, itu poster gedenya minta ampun. Kemudian saya gunakan pendekatan poster itu. Saya ambil posternya, filenya saya download. Saya upload di Facebook, saya upload di Instagram, saya upload di TikTok. Tentu pendekatannya akan berbeda karena karakteristik medium digital itu akan berbeda. Medium digital Facebook misalnya akan lebih berat kepada naskah, kepada cerita. Medium Instagram misalnya akan lebih berat kepada foto, kepada visual. Medium TikTok itu akan lebih berat kepada video pendek. Jadi kita harus menguasai dulu karakteristik setiap medium digital dan nggak bisa langsung plak tumplakin dari medium konvensional ke medium digital. Kurang lebih seperti itu jawabannya, mudah-mudahan menjawab. Wah, kalau mau ngobrol strategi kampanye konvensional dan digital ini bisa panjang ceritanya nih. Tapi saya kembalikan ke Mbak Tere atau teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Oke, mantep banget ini Karane. Pertanyaannya langsung diborong loh sama Mbak Risa. Langsung. Ini pertanyaannya ada 3. Udah ya, berarti udah nggak ada yang nanya lagi kan? Alhamdulillah. Silakan. Oke, mungkin ada yang lain yang mau tanya, masih penasaran nih, ada hal-hal yang mengganjal di hati, bisa langsung disampaikan nih. Oh, ini ada Mbak Desi nih. Iya, ada Mbak Desi. Dia saya bacakan ya Karani ya. Karani bicara podcast kan audio first nih. Gimana sih cara atau at least skill kita bicara dan mengolah suara supaya bisa ramah di telinga pendengar? Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Karena ini adalah bagian dari presentasi saya. Saya sharing dikit ya. Saya sharing presentasi yang tadi. Oke. Bentar. Oke. Saya mau sharing, nah ini dia nih. Ini selalu penyakit nomor 1 ketika orang bicara tentang podcasting. Ini udah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke. Ini penyakit bersuara nih. Seperti pertanyaan Mbak Desi juga nih. Kita selalu merasa suara kita aneh. Kita selalu merasa suara kita cempreng, suara kita kayak Donald Bebek, suara kita merepet, silakan tambahin yang lain. Karena apa? Karena kita sering sekali tidak percaya diri dengan suara kita. Kita selalu merasa bahwa suara kita ada yang aneh nih, ada yang nggak beres nih. Ketika ada yang bertanya begitu, ketika ada yang bertanya kenapa suara saya aneh, saya akan bilang emang aneh. Anehnya bukan untuk bermaksud untuk mengurangi semangat teman-teman, tapi justru saya ingin menunjukkan bahwa karena aneh itu jadi tidak ada yang aneh dengan suara teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini kalau di sini ada dokter, pasti banyak ya dokter ya. Pola ini yang saya pelajari ya, bahwa pola suara untuk bisa sampai ke telinga itu lewat 2. Yang pertama lewat suara, gelombang suara untuk sampai ke telinga, dan yang kedua suara yang merambat di tulang kepala kita untuk sampai ke telinga juga. Jadi ada 2 pola suara untuk sampai ke telinga kita. Nah, suara yang keluar dari mulut, gelombang suara yang keluar dari mulut itu cenderungnya kalau di dunia audio itu cenderung treble istilahnya. Sementara suara yang merambat melalui tulang-tulang tengkorak kita itu cenderung bass. Sehingga kalau kita mendengarkan suara kita seperti saya ngomong sekarang ini, saya akan lebih merasa bahwa suara saya lengkap. Tapi kalau kita merekam suara kita lewat pakai handphone atau pakai apa, alat rekam itu tidak bisa merekam suara yang merambat melalui telinga ini. Yang terekam adalah suara yang cempreng, yang lebih treble. Itulah menjelaskan kenapa suara kita cenderung lebih cempreng ketika kita dengarkan rekamannya. Itu penyebab pertama. Yang kedua, ya kita jarang mendengarkan suara kita sendiri. Kita nggak pernah beda dengan selfie gitu. Pernah nggak sih kalau selfie, coba buka handphone teman-teman sekarang, coba lihat ada selfie-nya ada berapa. Tere mungkin ada sekitar 135 kayaknya selfie-nya di situ ya. Atau teman-teman yang lain mungkin ada 80-an atau 90-an. Kita sudah terbiasa melihat wajah kita sendiri. Itu pun kadang-kadang masih merasa aneh. Kok saya dari angle ini jelek ya, hidung saya begini. Kalau dari sini gimana? Nah, kalau suara
kita jarang mendengarkan kita merekam suara kita sendiri, kecuali orang radio, kecuali podcaster gitu. Itu yang menyebabkan suara kita terdengar aneh gitu. Dan yang ketiga, selalu membandingkan dengan penyiar atau presenter profesional, bahwa suara presenter itu harusnya yang berat, yang mendayu-dayu, gitu, suaranya seperti itu, atau yang memancing rasa ingin tahu, suara yang penuh otoritas, seperti itu. Ya, kalau memang mau begitu, saya kerja di radio selama 20 tahun, otomatis setiap hari saya bersuara, ya otomatis suara saya kebentuk bulat gitu. Seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Desi tadi, gimana meyakinkan supaya suara ini lebih bagus? Selalu ingat, tidak ada suara yang jelek. Yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Tidak ada suara yang jelek, yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Tidak ada suara yang jelek, yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Kecuali misalnya memang kita punya cacat suara ya. Ya kalau memang itu ya tentu saja itu sudah demikian adanya. Tapi kalau kita ngobrol seperti sekarang ini, nggak ada suara yang jelek. Jangan pernah berpikir bahwa suara saya jelek, suara saya bagus. Nggak ada suara jelek dan suara bagus. Yang ada adalah suara yang tidak terlatih. Dan bagaimana melatihnya? Nih, 3 aja Mbak. 3 aja. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, volume atau power. Artikulasi itu maksudnya buka mulut. Ucapkan setiap kata dengan benar. A, I, U, E, O-nya jelas. Kalau orang cenderung suaranya merepet, itu bukan jelek suaranya, tapi tidak terlatih. Karena kadang-kadang dia tidak menggunakan A, I, U, E, O-nya dengan jelas. Babi, bu, bebo-nya jelas. Buka mulut. Yang kedua, intonasi. Intonasi, nada suara yang memunculkan makna dan emosi yang berbeda. Saya kasih contoh soal intonasi. Ketika kita marah, tentu kita lebih menekan suara kita. Nggak mungkin orang marah langsung akan bilang, hey, aku marah loh. Tapi mungkin dia akan bilang, hey, jangan macam-macam. Nggak mungkin, hey, jangan macam-macam. Itu SpongeBob kali ya gitu loh. Jadi intonasi itu penting. Setiap nada suara itu memunculkan makna dan emosi yang berbeda. Orang sedih tentu suaranya akan lebih cenderung terpatah-patah misalnya, atau lebih lembut misalnya. Orang yang jatuh cinta ketika ngobrol dengan pacarnya kan nggak mungkin, Dek, aku suka kali sama kau. Ada pertanyaan? Nggak mungkin seperti itu kan. Tentu harus lemah lembut. Nah itu intonasi yang terpenting di situ. Artikulasi juga sama. Artikulasi ketika kita mau ngomong dengan orang, ketika kita mau cerita kepada orang gitu ya tentang sesuatu hal, yang penting katakanlah mau ngomong sama Pak Direktur ya, mau minta izin cuti sama Pak Direktur, kan nggak mungkin dan datang Pak Direktur saya minta cuti sekian hari, begini ya Pak, ya gitu deh Pak. Nggak gitu juga kan. Tentu kita menata kata kita dengan baik. Minta cutinya harus jelas. Kata-katanya jelas. Berapa hari? 12 hari Pak. Dari hari apa? Dari Senin sampai tanggal sekian, sampai tanggal sekian. Itu kita melakukan dengan jelas. Itu artikulasi. Karena yang terpenting adalah apakah orang menangkap pesan kita. Dan yang terakhir adalah volume atau power. Kita tahu kapan harus ngomong keras, kapan harus ngomong lembut. Itu juga harus diatur. Itu aja. Dan latihan dasar ini sebenarnya latihan dasar bersuara yang sudah kita praktekkan sehari-hari. Ketika kita punya anak, anaknya malas makan, sebenarnya ini cara yang nggak baik. Ketika kita punya anak, anak malas makan, kita bilang, nanti kalau nggak makan, nanti ada Om Rane lo dateng lo. Gitu. Misalnya seperti itu. Kita cenderung merendahkan suara. Karena suara yang direndahkan itu cenderung bersifat otoritatif. Contohnya, ketika 17 Agustusan kemarin, MC-nya kan begitu ngomongnya. Presiden Republik Indonesia memasuki lapangan upacara. Mereka menggunakan suara yang direndahkan untuk terkesan otoritatif. Dan memang suaranya harus otoritatif. Gitu. Nggak mungkin kan Presiden Indonesia masuk ke lapangan upacara. Masuk bos. Dipecat bentar sama presiden gitu. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi itu latihan yang paling dasar, walaupun nanti kalau orang teater, orang radio ada latihan-latihan lain seperti misalnya menggunakan suara perut, suara dada, bagaimana mereka menggunakan latihan-latihan intonasi khusus, latihan artikulasi khusus, itu ada latihannya. Tapi gunakan latihan dasar 3 ini aja dulu, insya Allah itu udah bisa kita menyampaikannya dengan benar gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Desi, mudah-mudahan menjawab. Jadi pokoknya nggak ada yang salah dengan suara kita, gitu. Wah keren nih. Berarti kita semua sebenarnya bisa ya Om ya bikin podcast. Bisa banget. Lu menarik nih. Ada lagi nih pertanyaan tambahan nih Om.
Saya baca ya dari chat box nih, dari Priti Syafira. Ya. Oke. Oh nih sebentar, di atasnya ada Mbak Riri nih. Dia curhat nih Kak. Karane paling susah kayaknya konsisten upload materi sesuai jadwal ya. Ini kebetulan juga Kak, saya sama Mbak Riri dan Mbak Priti ini sempat coba-coba bikin podcast, tapi akhirnya sekarang mati suri nih. Karena ini konsisten upload materi ini, aduh susah banget. Bener. Ini pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Priti. Karena kami Promkes sudah punya fasilitas podcast, tapi masih bingung untuk memulai. Baiknya memulai dengan audio only dulu, apa langsung pakai video juga ya Om? Oke. Nah, kira-kira karena kebanyakan orang tuh belum familiar dengan podcast, taunya YouTube. Ya. Oke, yang pertama dulu konsisten. Aduh, saya merasa tersindir juga kalau ngomong konsistensi sih, karena podcast saya sendiri lagi vakum juga. Mungkin cara yang paling konsisten adalah dengan membuat planning yang lebih dalam jangka pendek, nggak usah jangka panjang. Jadi seasonnya itu dipendekin. Misalnya season 1 itu cukup 3 bulan. 3 bulan tuh 1 minggu sekali. Jadi kita udah ada perencanaannya tuh. 1 minggu sekali, setiap minggu itu mau ngomong apa. Kita mulai rekam, cicil, sehingga nanti tinggal di schedule aja untuk uploadnya. Itu mungkin cara yang paling gampang. Ini cara yang dipakai oleh Mbak Leila Hudori dari podcast Coming Home with Leila Hudori. Karena dia prinsipnya adalah yang penting gue punya season 1 dulu. Nanti pada saat ini udah mulai tayang, udah selesai dibikin dan mulai tayang, waktunya untuk mikir season kedua. Mungkin seperti itu bisa membuatnya jadi lebih konsisten gitu. Itu. Terus yang pertanyaan yang tadi itu, ada studio podcastnya, mau pakai video dulu apa audio dulu? Kalau saya jawabannya selalu audio first. Audio first bukan berarti saya meminta teman-teman untuk bikin audio aja dulu, nanti gampang lah video. Enggak. Audio first itu maksudnya benahi dulu suaranya. Kalau teman-teman mau pakai video misalnya seperti Mas Deddy Kobuzier, pastikan bahwa kualitas audionya bagus dulu. Sehingga ketika nanti kita comot unsur audionya dari videonya, unsur audionya bisa tetap nyaman didengar. Itulah yang dilakukan oleh Deddy Kobuzier. Contoh begini aja deh, gampangnya deh. Teman-teman coba punya alat rekam, mungkin alat rekam video yang ada di studio itu dicoba keluarin pakai rekam Tere ngomong gitu misalnya. 1 menit aja lagi ngomong. Kemudian dari situ dengan aplikasi atau alat editing audio video, ambil audionya aja dan dengarkan audionya aja. Ketahuan bedanya. Karena apa? Karena ketika orang bikin video, mereka seringkali sangat bergantung kepada mikrofon bawaan dari kamera. Jadi, ketika mau audio first, lakukan seperti yang dilakukan Deddy Kobuzier. Pastikan mikrofonnya ada, ngobrolnya ada, mulutnya dekat, karena proximity, kedekatan dengan mikrofon itu juga memastikan kejelasan, gitu ya. Terus yang terpenting adalah juga, kalau memang tidak punya mikrofon seperti ini, minta beliin dong sama Pak Direktur. Kalau nggak punya gitu ya mikrofon seperti ini, coba pakai mikrofon jepit. Saya nggak bawa sih contohnya. Ada mikrofon jepit yang biasa digunakan di sini. Yang terpenting semakin dekat dengan sumber suara, dia akan semakin bagus, sehingga nanti ketika unsur audionya diambil, itu akan lebih menarik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita merekam podcast kita secara video, selalu audio first. Yang kedua itu adalah bahwa selalu ingat bahwa ini nanti akan didengarkan audionya juga, bukan hanya videonya. Karena selain diupload ke YouTube, misalnya nanti kita akan upload juga ke Spotify. Jadi selalu ingat itu. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita bikin video, kita langsung, jadi ini ya, kacamata saya ini buatan Perancis, mahal banget nih, coba nih lihat nih, rimnya warnanya begini. Itu video. Kalau audio first, jadi kacamata saya ini buatan Perancis, rimnya itu warnanya hitam, cenderung bulat seperti kacamatanya John Lennon, gagangnya tipis sekali. Itu deskriptif, itu audio. Jadi itu yang harus dibedakan. Jadi kalau kita mau nembak audio dan video sekalian, selalu audio first berpikirnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa menjawab ya, mudah-mudahan ya Mbak Priti ya. Dan Tere ditunggu loh episode podcast berikutnya. Nah loh, Tere tagi. Stres, Tere langsung stres. Tere nggak pernah stres, Pak. Kalau stres ngopi. Itu sudah itu sedia, penting. Pak. Di meja sudah sedia kopi. Ya. Iya, Pak Chandra. Boleh, silakan. Boleh. Makasih Mbak Tere.
Kak Rane, Ya. perkenalkan saya Chandra. Mas. Ada sedikit yang ingin, bukan sedikit, maksudnya satu hal kaitannya kalau kita memang tadi Kak Rane bilang audio first ya, audio first itu memang agak maksudnya gini, supaya catchy dan mudah dikenali ini podcastnya, misalnya Promkes atau podcastnya Tere gitu ya. Nah kalau ada video kan bisa kita bikin karakter-karakter atau ciri khas yang kuat. Kalau si Deddy Kabuse itu ciri khasnya ya dia mungkin kepalanya pelontos dan suasana ruangannya tempat dia ngobrol gitu. Beda sama waktu dia jadi ilusionis ya. Dia kan kayak pendekar kanton itu ya yang botak ada itu. Nah, sekarang dia ganti style dengan seperti sekarang itu yang bodybuilding dan seperti itulah. Nah, itu kan kalau audio ya jadi kuat nih. Oh, ini punyanya Deddy Kobuse. Nah, kalau misalnya Tere, Riri sama Priti mau coba trio 3 diva ini 3 diva Promkes sudah mengembangkan podcast. Dia ingin ada karakter apa yang tapi ini yang audio ya. Apakah kalau suara kan mungkin suaranya masing-masing mereka itu ya yang ciri khas. Tapi mungkin perlu ilustrasi, ada gambaran apa sehingga orang yang pernah dengar podcastnya Tere dan kawan-kawan itu bisa ada sesuatu yang istilahnya nempel di benaknya gitu, ada positioningnya, wah ini podcast Tere dengan karakternya gini. Nah itu di podcast audio apa yang perlu kita bangun gitu untuk membentuk karakter itu, intinya itu Kak Rane. Makasih. Siap. Kak. Terima kasih. Keren nih. Pertanyaannya, bagaimana membentuk karakter ya, terutama ketika audio. Kalau Deddy Corbuzier misalnya, ketika kita hanya dengarkan audionya saja, itu karakter kan dari suaranya dan cari cara dia bertanya yang selalu meledak-ledak kan, selalu nyecer orang, selalu nguber orang. Nah, kita bisa menciptakan karakter-karakter seperti ini karena ketika ngomong audio podcast, apalagi hostnya ada 3, jangan sampai semua karakternya sama suaranya. Itu nanti malah akan, waduh, ini siapa, yang Rere mana, yang Priti mana, yang Riri mana, itu susah. Nah, karakter itu juga bisa diciptakan misalnya dari kompakan kita aja di antara kita para podcasternya, para hostnya. Misalnya bagaimana misalnya para hostnya, misalnya Tere ini cenderung cerewet, dia mungkin akan memunculkan karakter memang yang orangnya cerewet, yang orangnya selalu mendebat misalnya seperti itu. Priti nanti misalnya dia akan jadi orang yang karakternya itu cenderung lebih informatif, lebih meluruskan masalah gitu. Karena ini kan dalam obrolan itu kan memang harus ada karakter-karakter yang berbeda-beda. Atau misalnya host yang satu lagi cenderung lebih misalnya yang sok taunya gitu loh. Nah itu harus dicari karakter-karakter seperti ini. Contohnya yang paling bagus adalah, saya nggak tahu ada yang sering dengar bukan podcast, siaran radionya Delta dulu nggak sih, Farhan dengan Asri. Kalau ada yang sering dengar, Farhan itu karakter, ya? Betul. Farhan itu kan karakternya adalah serius gitu ya. Kadang-kadang dia juga ngebanyol, tapi dia selalu membentuk karakter dia itu seperti itu. Beda dengan Asri yang cenderung cempreng suaranya, yang cenderung cewawaan, seenaknya kalau mau ngomong suka nyela-nyela, sehingga itu terbentuk karakter seperti itu dan orang selalu penasaran, pengen tahu. Kalau misalnya ada satu topik yang diangkat oleh radio tersebut, Farhan ngomongnya akan gimana, Asri ngomongnya akan gimana, tentu akan punya berbeda cara. Itu juga bisa dipakai untuk membangun karakter. Cara lain adalah tentu saja kalau kita mau melibatkan video dan audio adalah bagaimana kita bisa menggambarkan deskripsi tentang sebuah keadaan. Karena misalnya contohnya, ini contoh yang tidak boleh diikuti sebetulnya, Joe Rogan. Joe Rogan itu salah satu episode yang paling terkenal adalah ketika dia menghadirkan Elon Musk. Elon Musk ini yang punyanya Tesla. Tapi alih-alih yang dicari obrolannya, yang mereka cari adalah bagian ketika Elon Musk sama Joe Rogan lagi nyimeng, lagi ngisap ganja. Itu karakter-karakter seperti itu. Nah, ketika itu diperdengarkan di podcast,
tetap tergambar. Lagi-lagi ini bukan untuk jadi contoh ya. Jadi ketika ini diputar di podcast tetap tergambar. Karena apa? Joe Rogan juga cerita, wah ini kelas yang keren punya nih, yang belinya di California nih. Lu udah nyoba belum? Gitu. Terus terdengar suara mengisap itu. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari karakter podcast kita secara keseluruhan. Misalnya kalau inspirational morning briefing misalnya. Mungkin untuk opening tunes-nya misalnya atau suasana ketika kita lagi ngobrolnya bisa dimasukkan musik-musik yang lebih ceria misalnya, atau masukkan suara-suara yang kadang-kadang kan orang sangat anti dengan ngobrol. Ketika saya lagi ngobrol saya nggak boleh bergerak, nggak boleh banyak bergerak, nggak boleh ada minum segala macam. Padahal ketika kita masukkan unsur-unsur misalnya lagi ngaduk gelas, lagi mengunyah makanan, walaupun jangan juga ASMR yang ngunyahnya sampai jelas banget, itu bisa menambah suasana. Paginya itu dapat gitu loh. Karakter paginya itu dapat. Oh, lagi sambil ngopi, sesekali ngobrol sambil minum gitu. Itu bisa memunculkan karakter secara audio. Sering Mulyadi dari lebih terdepan. Bocor. Gitu. Jadi itu yang seru. Saya dulu waktu pernah siaran di radio Bahana, siaran pagi dulu, yang membuat siaran kami itu menjadi menarik adalah karena yaitu saya kadang-kadang beli bubur ayam dari luar, masuk ke dalam sambil ngobrol sambil makan bubur ayam gitu loh, atau sambil ngunyah kerupuk. Jadi benar-benar natural sekali suasananya. Dan itu yang menciptakan karakter dari siaran saya waktu itu, bahwa siaran saya tidak dibuat-buat. Kalau saya lagi terlambat misalnya di angkot menuju ke kantor, saya bilang, oke, gue siarannya pakai telepon ya. Saya siaran di dalam angkot sambil ngobrol dengan penumpang-penumpang angkot. Jadi itu karakter itu yang bisa dibentuk. Nah, tinggal dicari nih, Rere karakternya gimana ya? Pretty seperti apa, atau yang lain seperti apa, atau mau ambil dari karakter asli atau mau ngambil dari karakter yang memang udah kompakan aja dulu. Lu harus jadi orang yang cerewet ya, gue yang pinternya. Gitu. Lu yang jadi kesetnya, gue yang jadi lucunya. Misalnya seperti itu. Kalau di Cak Lontong itu yang lucunya, Akbar itu yang jadi kesetnya istilahnya. Kalau nggak ada Akbar, Cak Lontong nggak lucu. Nah itu juga karakter. Gitu kurang lebih Pak Chandra, mudah-mudahan menjawab. Iya, karena nih satu lagi nih, mohon bonus satu. Ya. Karena nih saya mau curcol juga. Saya juga dulu dapat tugas nih teman-teman di Subdit ya, dan juga Subdit yang lain dapat jatah untuk ngisi rekaman. Cuma saya kan introspeksi diri ya terhadap kualitas warna suara saya. Makanya saya waktu itu mohon maaf banget dengan penuh dengan kerendahan hati saya nggak bersedia karena mereka bagus-bagus suaranya ya, suaranya bagus-bagus. Rendah hati dan tahu diri ya. Mereka nggak enakan sama saya, masa yang lain dapat 2 jatah, 3 jatah, saya sama sekali nggak dapat nih di Subdit. Tapi saya kembali lagi, daripada ngerusak rekaman mereka itu, saya bilang pakai yang bagus aja. Nah, saya ini kan tadi udah 3 menitan kita ngobrol. Karena kalau misalnya saya jadi bintang podcastnya Tere dan kawan-kawan, suara saya masih bisa nggak sih, Karena? Masih pantas. Banget. Bisa banget. Malah Mas Chandra ini menurut saya punya karakteristik loh secara audio ya. Saya dari tadi ngedengerin ngobrolnya lancar, terus suaranya tuh khas. Itu justru bisa memunculkan sesuatu yang berbeda gitu loh di podcast. Nah itu sorry saya cut. Itu di podcast. Tapi kalau misalnya kita membaca modul atau sesuatu yang instruksional gitu, gimana Pak Karane? Apakah masih bisa memungkinkan gitu? Kalau yang ngobrol-ngobrol kayaknya enak ya kedengarannya ya, tektok. Tapi ini kalau yang betulan yang serius nih, suaranya betul-betul dibutuhkan supaya orang bisa ngerti apa yang dimaksud. Nah itu gimana Karane? Seseorang yang suaranya cenderung karakteristiknya seperti Mas Chandra misalnya, ketika dia harus ngomong untuk satu kebutuhan, itu pasti akan menyesuaikan. Maksud saya gini, ya nggak mungkin juga kan ketika kita harus membaca modul atau apa gitu, kita membaca dengan menggunakan karakteristik Mas Chandra yang sekarang. Pasti kita akan memunculkan, kalau istilah saya, sense of urgency. Suara saya bikin lebih berat, bukan lebih berat dalam artian suaranya akan jadi seperti penyiar-penyiar di televisi, enggak. Tetapi lebih berat, intonasinya kita akan buat lebih datar, dan artikulasinya dibikin lebih jelas. Kalau memang ini susah dibayangkan, bayangkan gini aja.
Mas Chandra mau minta cuti sama Pak Direktur, gitu loh. Atau mau minta izin, mau ngobrol sama Pak Direktur. Nggak mungkin kan, bos, minta cuti bos. Gitu. Pasti kan ada unggah-ungguhnya. Nun sewu Pak, saya mau ini minta izin. Gitu. Nah, di luar, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang merendahkan intonasi kita sedang memperbaiki artikulasi kita ketika kita melakukan itu. Sama dengan nanti ketika membacakan modul atau teks atau apa gitu, otomatis pasti akan menyesuaikan kok. Nggak perlu takut gitu. Ya, yang harus diingat tujuannya gitu, benar. Ya. Jadi kapan Tere diundang Mas Chandra ke podcast? Kalau Chandra bisa ada 3 kemungkinan. Om. Ya. Kemungkinan bagus itu. 2 kemungkinan ditinggal. 3 kemungkinan dimatiin podcast. Enggak kok, Chandra bagus kok, pinter baik. Keren ah, karakteristiknya dapat banget, ada karakteristik banget. Iya. Apalagi tambah pakai kacamata. Kacamata aja, saya harus nyari kacamata juga kayaknya nih. Ya, kacamata. Ya, makasih banyak Kak Rene, makasih banyak. Sama-sama. Saya jadi optimis lagi nih. Asik. Oke, ini Kak Rene, ini pertanyaan terakhir nih ya, 2 pertanyaan terakhir karena saya lihat belum dijawab nih ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa kita bahas juga. Dari pertanyaan pertama dari Pak Bayu, kalau tadi kan dibahas podcast itu rekamannya tuh di indoor gitu ya, mungkin suaranya oke lah ya. Kalau misalnya ditayangkan atau direkam di luar ruangan itu gimana teknisnya? Karena kan tadi audio first gitu ya. Lalu terus juga ada pertanyaan lanjutan dari Kak Desi tadi yang nanya soal suara. Tuh Kak Desi nanya, first time for newbie mau bikin podcast, kira-kira what to do-nya ini apa nih? Oke. What to do. Nah, lalu yang terakhir nih pertanyaan dari lanjutan dari Priti, lanjut lagi nih. Ini relate sih Om, karena kita di substansi KIE ini memang fungsinya adalah memberikan edukasi, informasi gitu ya. Nah ini pertanyaannya, untuk jadi bikin podcast, podcasternya itu apa bisa beda-beda nih dalam satu podcast? Atau baiknya ya orang yang sama aja nih untuk semua episode, konsistensinya. Nah itu. Iya. Lalu itu deh, ada satu lagi nih Om. Saya jawab dulu satu-satu ya. Oh iya, takut lupa. Iya, siap. Yang mana yang Priti dulu deh. Harus berbeda tiap episodenya itu podcastnya harus beda-beda atau harus sama? Approach-nya macam-macam, pendekatannya macam-macam. Pertama, ada podcast yang menggunakan host yang sama karena memang karakter dia bagus. Karakter dia memang seorang pembawa acara. Tapi juga ada seperti kanal KPK yang tadi saya contohkan, itu justru dia ganti-ganti pembawa acaranya, tergantung topiknya gitu loh. Tapi tetap ada benang merahnya, tetap ada polanya yang sama yang bisa diikutin gitu. Jangan total berbeda sama sekali. Misalnya hari ini kanal KPK ngobrol soal korupsi di kementerian apa gitu misalnya, tiba-tiba besok ngomongin soal kesehatan, terus besok ngomong soal apa, terus beda-beda gayanya, itu enggak. Jadi selalu ada benang merahnya bahwa itu kanal KPK, pasti ngomongnya soal KPK. Ini kanal kesehatan, pasti ngomongnya soal kesehatan, benang merahnya ada, ciri khasnya ada, musik intronya ada, sehingga orang akan lebih mudah mengenali. Itu kalau mau ganti-ganti pembawa acara. Tapi kalau mau pembawa acaranya sama, ya akan lebih mudah sebetulnya. Tinggal ngundang tamu untuk datang, untuk untuk ngobrol, dan bisa berganti-ganti topik terus-menerus. Itu sih. Terus tadi soal outdoor tadi gimana ya Mbak Rere ya, lupa. Iya, kalau misalnya mau rekaman di outdoor nih gimana? Saya termasuk yang suka rekaman outdoor. Karena buat saya outdoor itu ikut memasukkan unsur-unsur suara yang lain. Karena itu bagian dari cerita saya. Gitu. Jadi kalau saya, misalnya saya pernah punya satu episode yang cukup laris ketika saya lagi di Thailand. Saya cerita tentang beli mangga di Thailand. Itu saya benar-benar cerita sambil jalan. Oke, sekarang saya lagi ada di jalan ini, sekarang saya mau beli makanan ini. Kita coba ya makanannya, terus ada kedengaran suara bungkusnya dibuka, kedengaran suara saya mengunyah, kedengaran suara saya cerita. Buat saya itu memperkaya. Sama ketika misalnya
menggambarkan suasana lagi di kantor misalnya, ya ada latar belakangnya, itu nggak masalah. Tetapi ketika kita mau rekaman outdoor, harus pikirkan bahwa konteks outdoor itu nanti adalah ada suara-suara lain. Jadi nggak bisa kita mau rekaman outdoor kita berharap suaranya akan sepi, nggak juga begitu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau rekam outdoor, pastikan bahwa mulut kita, sumber suara kita lebih dekat dengan mikrofon, atau pastikan bahwa mikrofon itu tidak jenis mikrofon yang bisa menangkap suara yang lain, sehingga kita direkam nanti suara latarnya justru lebih gede ketimbang misalnya suara kita. Jadi kita harus tes dulu. Kalau pakai handphone kita harus tes dulu. Saya lagi ada di lapangan, saya rekam suara saya bagus apa enggak ya. Baru kita dengerin, oh ya suara saya udah jelas. Itu nggak masalah. Tapi kalau ternyata yang ditangkap suara latar yang lebih gede, coba mungkin rubah posisi mikrofonnya, mungkin juga rubah mikrofonnya, dan lain sebagainya. Jadi nggak masalah rekaman outdoor itu, asal konteksnya memang untuk keperluan rekaman outdoor. Gitu. Terus satu lagi, aduh maaf. Satu lagi yang terakhir tadi dari Kak Desi, kalau misalnya mau mulai podcast nih, mulai dari mana nih? Mau mulai podcast mulai dari mana? Saya selalu bilang begini, mulai dari sini. Download aplikasi, ini bukan sponsor, tapi ini salah satunya aplikasi, bukan salah satunya, satu-satunya aplikasi yang paling lengkap saat ini, namanya Anchor, A-N-C-H-O-R. Anchor, itu selain karena kalau kita pakai aplikasi itu, podcast kita itu akan tersebar di Spotify, di Apple Podcast, dan di berbagai banyak, di Google Podcast, itu salah satunya. Yang kedua, bisa ngedit, bisa masukin musik, bisa ngerekam semuanya. Jadi download dan langsung ngomong. Gitu. Coba aja dulu gitu loh, nggak usah takut kalau mau newbie. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua ya udah direncanakan. Saya mau bikin podcast apa, mau ngomongnya soal apa, apakah saya tipe orang yang lancar ngomongnya atau harus pakai skrip. Kalau harus pakai skrip, saya harus buatkan skrip dulu, baru nanti mulai saya rekam setelah saya download aplikasinya. Either way, yang penting mulai dulu, nggak usah takut-takut gitu. Oke, keren banget nih ya. Kita mulai aja dulu nih. Mulai Mulai dari aja yang sederhana, dulu. dari handphone Iya. aja bisa gitu ya. Nggak perlu makin canggih-canggih ya karena Iya. ya. Kalau jelek juga ntar dihapus aja nggak apa-apa. Oh gitu. Nanti baru seiring berjalannya waktu kita upgrade baru ya. Kita sempurnakan, iya. Oke, ini luar biasa nih tadi materinya daging banget, bisa jadi pencerahan buat kita sesuai judulnya Inspirational Morning Briefing pada pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak Kak Rane untuk materi yang sudah disampaikan, untuk pengalaman yang boleh dibagikan, luar biasa nih. Semoga menginspirasi kita semua di sini, teman-teman yang dari Promkes, bisa menghadirkan konten-konten yang menarik, khususnya di bidang audio digital gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Rane, dan saya juga izin pamit. Saya akan kembalikan ke MC, ke Kak Yunis. Baik, terima kasih Mbak Tere dan Kak Rane. Cukup padat ya hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ada pantun nih, Kak Rane. Asik. Bapak dan Ibu. Duduk sore-sore kena semilir angin. Cakep. Sambil nyeruput kopi sama makan ketan. Cakep. Mari podcast kita kembangin untuk share info-info kesehatan. Mantap. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti Inspirational Morning Briefing pada pagi hari ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang bersifat teknis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembali tutup dengan pantun, beli kemenyan dan biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Asik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Kak Rane. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih. Itu ditutup dengan doa kan? Terima kasih Tere. Pak Bambang udah foto belum? Udah kan udah dikirim di keluarga. Aku nggak ada fotonya. Oh iya ya nanti dikirim sekarang. Nah, Pak Eca ada doa penutup? Oh iya Bu. Ya. Doa penutup kami persilakan dipimpin oleh Saudara Satrio Utomo. Kepada Mas Satrio kami persilakan. Oke. Terima kasih teman-teman, izin
untuk kita berdoa sebelum menutup acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sama-sama kita menundukkan kepala, hati, dan pikiran kita seraya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Doa menurut kepercayaan masing-masing dan mohon izin untuk yang beragama Islam, doa kami pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah rahmat serta ridho-Mu, lancarkanlah dan mudahkan pekerjaan kami, urusan kami, usaha kami, semoga mendapatkan hasil yang lebih baik dari kemarin. Ya Allah, ya Wahid, berikanlah kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Mukni, limpahkanlah rezeki yang halal dan yang baik bagi kami. Amin. Ya Allah, ya Mujib, Engkau Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satrio dan Bapak Ibu dan sekalian. Sampai jumpa di morning briefing selanjutnya. Selamat beraktivitas.